Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis ilmu bersama Ustadz Ahmad Hanif yang insya Allah akan kita bahas tentang berbagai persoalan riba yang tentu menjadi kita pahami tidak ada satu orang pun yang saat ini di akhir zaman terbebas dari debu-debu riba sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan tentu kebersyukuran atas semua nikmat Allah yang hingga saat ini Allah masih istiqamahkan kita dalam kebaikan dan salah satunya hadir dalam majlis ilmu. Istiqamah menjadi satu bagian yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu istiqamah untuk bersedekah menjadi salah satu yang juga alhamdulillah kita harus syukuri karena tidak semua orang mampu untuk selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah rutin setiap pagi, apalagi menjadi satu bagian mudah-mudahan Allah ridho terhadap amal kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan Allah Rasulullah, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau karena kesungguhan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan di pagi ini Alhamdulillah kita bersama Ustaz Ahmad Hanif. Eh, Sedianya biasanya kita di ahad keempat ya bersamai oleh Ustaz Khalil Alam. Qadarullah beliau sedang menghadiri wisuda anaknya di pesantren di Bogor. Jadi belum minta izin untuk di pagi ini tidak bisa menghadiri kajian ilmu yang biasa beliau ampu. Dan Alhamdulillah Ustaz Ahmad Hanif bersedia untuk menggantikan beliau dan tema yang insya Allah akan dibawakan sebagaimana yang sudah dibahas dalam grup ya. Tema tentang riba menjadi persoalan yang eh, kepedulian kita bagaimana harta kita terbebas dari riba dan ini tentu sangat penting untuk kita pahami karena riba dengan berbagai macam model inovasinya saat ini berbeda dengan zaman dulu ketika zaman Rasulullah tentunya. Dan kita harus coba melihat eh, mengevaluasi apakah ada dari setiap transaksi yang kita lakukan menjadi bagian yang disebutkan dalam larangan eh, yaitu riba ya. Baik, Alhamdulillah Ustaz Ahmad Hanif, Barakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi Ustaz Ahmad Hanif dan juga keluarga tentunya. Semuanya untuk kita juga hadir, jemaah yang hadir di majelis ilmu ini. Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan. Allah senantiasa berkahi kita bersama keluarga dan untuk kesehatan, keberkahan harta dan lain sebagainya menjadi doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, saya persilakan kepada Ustaz Ahmad Hanif untuk eh, kembali mengurai tentang riba yang tentu sudah kita pahami, sudah kita bahas secara dasar-dasarnya. Tentu ini bagian yang kita ingin kembangkan, ingin coba diskusikan hal-hal penting, apalagi yang harus kita pahami kembali tentang bahaya riba, karena persoalan riba ini masih ada di sekitar kita. Tafadhol mashkur, Ustaz. Baik, syukran katsiran jazakumullah khairan Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبفضله تتنزل المقاصد وتتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أزكى صلوات الله وتسليماته على خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Alhamdulillah, jamaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang Allah gerakkan. Kita menjadi orang-orang yang Allah tunjukkan untuk kemudian senantiasa belajar, senantiasa memperbaiki diri melalui thalabul ilmi, yang mudah-mudahan ilmu yang kemudian kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita, keluarga kita, ya bahkan kemudian dan juga masyarakat kita hari ke hari bisa kemudian membaik gitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mukadimah atau pembukaan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Khalis, nah memang pemilihan tema pada pagi hari ini berawal dari diskusi yang ada di grup gitu ya, terkait dengan permasalahan bunga dan juga kaitannya dengan riba gitu ya. Nah, dan menurut saya sendiri yang penting ya kemudian kita ketahui itu adalah pengertian dari riba itu sendiri, dan kemudian seperti apa ya teknis riba itu dalam muamalah. Sehingga kalau kita mengetahui ini, maka nanti ya dalam kita menghadapi transaksi harta atau transaksi keuangan, ekonomi, keuangan sehari-hari, itu kita paling tidak bisa memberikan penilaian gitu ya. Paling tidak kita bisa mengevaluasi apakah transaksi yang terjadi ini mengandung unsur riba atau tidak gitu ya. Apapun nanti bentuknya ya, seperti apapun perubahannya gitu. Yang mana kita tahu bidang ekonomi dan keuangan atau kemudian yang terkait dengan harta ini sesuatu yang sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan ya teknologi dan informasi, sehingga bentuknya ya atau kemudian jenis-jenisnya itu bisa sudah sangat berbeda dengan beberapa abad yang lalu atau bahkan beberapa ratus tahun yang lalu, khususnya kemudian ketika ayat dan hadis turun yang menjelaskan tentang riba gitu ya. Nah, sehingga kalau kemudian kita bisa memahami riba ini ya secara substansi tadi, secara definisi, kemudian juga secara teknis dengan baik, maka apapun kemudian bentuk transaksi ke depannya itu bisa tadi kita lakukan penilaian dan evaluasi, paling tidak penilaian dan evaluasi awal gitu ya, sehingga kita tidak was-was lagi. Walaupun kalau kemudian terdapat hal yang lebih kompleks ya kita bisa kemudian bertanya kepada para ahli ataupun kemudian memang para ulama yang memang memiliki kewenangan ya ataupun kemampuan untuk menjelaskan hal tersebut. Dan kemudian nanti ya setelah kita mengetahui ya apa itu riba, kemudian kita akan menjawab ya pertanyaan misalnya apakah bunga itu sama dengan riba atau tidak gitu. Dan kemudian kalau memang sama ya tentu akan sangat banyak ya implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kemarin yang sempat kita diskusikan ya, sempat beberapa pertanyaan dari juga ayah bunda dari jamaah sekalian yang ada di grup gitu ya, mulai dari kemudian kita bertransaksi ya dengan perbankan konvensional ya, atau kemudian juga kemarin permodalan misalnya terkait dari bank konvensional gitu ya, bahkan kemudian juga ada negara kita ini kan masih
masih menerima bantuan ya, atau masih menerima hutang lah, mengambil hutang baik itu dari nasional maupun internasional, yang kemudian sifatnya itu pinjaman yang kemudian keuntungannya dalam bentuk bunga. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akan tampilkan slide dulu ya. Baik, nah ini pengertian riba secara bahasa. Ada huruf ro, ada huruf ba di situ, dan kemudian ada huruf alif ya. Itu kalau kita tulis riba ya, ba-nya itu panjang, itu menggambarkan huruf alif. Yang kemudian secara bahasa artinya seperti yang kita lihat di layar, artinya satu adalah bertambah, kemudian tumbuh, dan kemudian berkembang ya. Nah, beberapa arti ini disebut juga dalam Al-Quran. Ada yang dalam surat Al-Hajj, ada yang dalam surat An-Nahl ayat 92 ya. Jadi tidak semua kata-kata yang berasal dari kata riba itu dalam Al-Quran berarti riba dalam transaksi ekonomi atau keuangan, tidak, tapi juga ada riba yang kemudian itu merujuk ke makna bahasanya yang berarti tumbuh dan kemudian berkembang ya. Dan ini juga mengingatkan kita akan makna bahasa dari kata-kata zakat gitu ya, di mana salah satu arti dari zakat itu sendiri adalah tumbuh ya, dan kemudian suci. Zakat ya, yazku, tumbuh atau kemudian suci. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa riba itu dilawankannya ya, itu adalah dengan zakat atau sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat ya. Allah kemudian membinasakan, menghancurkan riba, dan kemudian menumbuhkan sedekah gitu ya, menumbuhkan zakat. Karena memang kalau riba berkembang, maka itu produktivitas zakat akan turun, dan sebaliknya kalau kita dorong zakat, infak, sedekah, maka kemudian itu akan mengurangi ya peredaran riba di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah LKI termasuk salah satu yang rajin ya memfasilitasi kita dan juga mengingatkan kita sekalian untuk terus bersedekah ya, untuk kemudian berinfak atau bahkan kemudian berzakat, yang itu kemudian akan disalurkan ya ke mereka-mereka yang memang kemudian berhak ya. Ini sebetulnya alhamdulillah ini merupakan bentuk nyata ya aplikasi dari kita semua dalam rangka mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang setiap hari kemudian kita pelajari. Nah, ini riba secara definisi gitu ya, riba secara definisi, yaitu tambahan tanpa kompensasi ya, tambahan tanpa kompensasi dalam akad pertukaran harta dengan harta. Atau lebih spesifiknya tambahan tertentu. Nah, jadi tambahan tertentu tanpa kompensasi dalam akad pertukaran harta dengan harta. Maksudnya begini, ketika kita melakukan penukaran harta atau yang biasa kita sebut dengan jual beli atau transaksi, kita sebagai pembeli misalnya ataupun sebagai penjual itu pasti ada kemudian nilai tambah yang kita inginkan gitu ya. Misalnya ketika kita membayar 1 juta, ya kita kemudian berharap bahwa uang 1 juta ini memberikan nilai tambah. Katakanlah kita misalnya membeli buku gitu ya, seharga 1 juta misalnya. Nah,
ketika kita membayarkan 1 juta ini, kita berharap mendapatkan nilai tambah dari buku yang kemudian kita berikan gitu ya. Begitupun dari sisi kemudian si penjual. Ketika dia menyerahkan buku, maka dia mengharapkan nilai tambah dari uang 1 juta yang kemudian dia tukarkan gitu ya. Artinya di sini setiap orang bertransaksi ya itu ada nilai tambah. Nah, sehingga kalau tidak ada nilai tambahnya, maka inilah kemudian indikasi nanti akan terjadi riba gitu ya. Ketika ada tambahan harta, tapi kemudian di sisi lain tidak ada nilai tambah yang kita dapatkan, ketika ada pertukaran harta, tidak ada nilai tambah lain yang kita dapatkan, maka disitulah indikasi nanti terjadi riba gitu ya. Nah, makanya nanti ketika kita akan bahas jenis-jenis riba ini akan semakin jelas ya pengertian ini. Nah, secara objek terjadinya riba itu ada pada 2 akad ya. Ada pada 2 akad atau 2 jenis bentuk transaksi. Yang pertama riba pada akad utang piutang, dan kemudian yang kedua riba pada akad jual beli. Apa yang membedakan utang piutang dan jual beli nanti sekalian kita jelaskan ya ketika kita menjelaskan pengertian riba ini. Nah, yang pertama riba pada utang piutang, yaitu tambahan harta yang dipersyaratkan terkait pengembalian hutang. Nah, jadi tambahan harta ini bisa dalam bentuk barang ya, dalam bentuk barang yang sifatnya real, atau bisa juga dalam bentuk jasa. Kemudian apa itu utang piutang? Utang piutang memberikan harta kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang serupa dalam rangka membantu sesama. Nah, jadi begini, misalnya ketika kita menghutangkan 1 juta ya. Nah, ini kan 1 juta ini kan harta. Kita berikan kepada orang lain, kemudian orang itu memberikan ganti yang serupa nantinya gitu ya. Tetapi bukan barang yang sama gitu ya. Karena yang kita pinjamkan kita adalah suatu uang. Kalau uang yaitu nilainya. Maka nanti yang dibayar adalah nilai yang serupa. Itu yang disebut dengan utang piutang ya. Tapi kalau yang kita berikan itu, misalnya kita berikan kendaraan misalnya gitu ya, kemudian dikembalikan kendaraan yang sama barangnya, hartanya yang sama ya, maka itu bukan utang piutang. Kalau kita misalnya contoh buku ya, kita berikan buku, kemudian buku itu dimanfaatkan, kemudian dikembalikan buku yang sama, nah itu bukan utang piutang ya. Walaupun dalam bahasa kita sehari-hari itu sering tercampur antara pinjam buku sama pinjam uang, itu kan sama-sama minjem gitu ya. Tapi sungguhnya itu 2 hal yang berbeda. Pinjam uang itu ya utang piutang, atau dalam bahasa fikihnya qard ya. Qard. Sedangkan pinjam buku itu ya dalam bahasa fikihnya ariyah ya, atau pinjam barang untuk kemudian dimanfaatkan dan dikembalikan dengan wujud barang yang sama ya. Nah, beda kalau utang piutang ini kita berikan, biasanya itu digunakan dengan menghabiskan wujudnya dan kemudian diberikan ganti yang serupa. Seperti uang tadi ya. Berarti bisa juga berlaku contoh lain, misal dalam hal ini beras. Nah, kalau ada orang pinjam beras ya, 1 kilogram atau 1 liter, itu beras itu kan dipakai, dimakan. Nanti kan dia mengembalikan nilainya, bukan wujud yang sama. Atau misalnya minyak, dipinjam dipakai untuk masak, maka kemudian itu kan habis yang sudah dipinjam itu, kemudian dikembalikan nanti nilainya. Itulah yang disebut dengan utang piutang, atau dalam bahasa Arab disebut dengan qard ya, qardun. Nah, jadi akad riba itu salah satu jenisnya, bahkan ini mungkin nanti yang banyak itu terjadi pada akad qard ini gitu ya, akad utang piutang. Tapi memang aslinya ini adalah dalam rangka membantu. Jadi qard itu karena kita kan tidak mendapatkan nilai yang lebih, makanya itu aslinya adalah untuk membantu sesama. Ketika kita memberikan 1 juta, kemudian kembali 1 juta, ya artinya kan kita tidak mendapatkan kelebihan apa-apa. Ketika kita berikan 1 liter beras, kemudian kita mendapatkan lagi 1 liter, itu kan kita tidak mendapatkan kelebihan apa-apa gitu ya, atas
atas barang atau harta yang kemudian sudah kita berikan gitu. Tapi ketika kemudian disyaratkan ada tambahan, ya, baik itu dari awal, misal dari awal 1 juta, nanti kembalikan 1.500.000. Nah, tambahannya inilah yang kemudian disebut dengan riba gitu ya. Beras 1 liter, tambahin nanti ya 2 on misalnya, maka 2 on inilah yang kemudian riba gitu ya. Apakah tambahannya ini hanya berupa barang? Tidak, ya bisa juga tambahan ini berupa jasa. Nah, misalnya contoh, ini saya pinjamkan uang, tapi nanti setiap hari kamu tolong ojekin anak saya sekolah misalnya. Ojek, meskipun itu kan pihak yang dipinjamkan tidak memberikan uang ya, tapi dia memberikan jasa, yang itu pada hakikatnya juga adalah harta. Nah, sehingga berarti ini ada satu tambahan juga yang disyaratkan terkait dengan utang tersebut. Nah, ini juga termasuk, jadi tambahan memberikan tumpangan, memberikan sewa atau ojek tadi, nah itu juga merupakan riba ya, karena itu tambahan yang dipersyaratkan atas utang piutang. Beda kalau kemudian tidak dipersyaratkan ya. Di sini kita lihat kata kuncinya tadi adalah tidak dipersyaratkan ya. Sebentar. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah tidak dipersyaratkan ya. Nah, ini. Maaf, kata kuncinya dipersyaratkan gitu ya, kebalik. Jadi kalau tidak dipersyaratkan justru itu tindakan terpuji, itu justru tindakan yang sangat dianjurkan ya. Kalau kemudian kita diberikan pinjaman 1 juta, itu justru sangat baik kalau kemudian kita bisa mengembalikan lebih. Nah, ini luar biasanya Islam gitu ya. Karena kalau dari sisi tadi orang yang meminjamkan atau yang menghutangi meminta tambahan, jatuhnya riba gitu ya. Jatuhnya bukan saling membantu. Jatuhnya justru mengeksploitasi gitu. Tapi kalau kemudian tambahan itu, inisiatif itu muncul dari orang yang dipinjamkan, maka itu justru pemberian ya. Itu justru sebaik-baik pengembalian gitu. Itu justru sifat kemurahan, kedermawanan yang sangat didorong dan dimotivasi ya oleh ajaran Islam. Jadi itu ya utang. Nah, sebetulnya kalau kita bicara contoh ya, kalau kita bicara transaksi hari ini ya sebetulnya kebanyakan riba ya, kalau nanti kita dengan bunga ya. Nah, itu sebenarnya justru kebanyakan berkaitannya dengan riba ini, riba utang piutang. Jadi untuk bunga sendiri ya. Jadi memang dari sini kita paham dulu nih apa riba. Jadi sebetulnya pertanyaan apakah bunga itu riba, itu pertanyaan berikutnya setelah kita memahami riba gitu ya. Nah, karena kan yang namanya bunga ya, sebagai bagian dari suatu sistem dalam perbankan ataupun ekonomi, itu kan munculnya memang belakangan. Ya. Kalau pinjam meminjam ini sudah ada dari zaman Nabi, ya. Sudah ada dari zaman Al-Quran itu turun, sudah ada aktivitas utang piutang. Nah, tetapi sebagai suatu sistem keuangan yang kemudian mendapatkan keuntungan dengan membungakan uang, nah ini kan munculnya kemudian belakangan. Yang kemudian dinilai oleh para ulama ya, antara lain MUI dalam fatwa tahun nomor 1 tahun 2004 itu menyebutkan memang itu memfatwakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Ini saya tampilkan fatwanya. Ya, ini jamaah sekalian, Fatwa Majelis Ulama nomor 1 tahun 2004 tentang bunga ya. Nah, interest bahasa Inggrisnya atau faidah.
bahasa Arabnya ya. Nah, ternyata kalau faedah itu bisa bermakna bunga juga gitu ya. Karena memang bunga itu kan tambahan, faedah itu tambahan. Jadi kita langsung ke bagian isinya, bagian intinya. Nah, ini juga sebagai penguat ya dalam pertimbangannya MUI mencantumkan ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai forum ulama internasional ya. Antara lain Majma' Buhus Al-Islamiyah di Al-Azhar Mesir tahun 1965 bulan Mei. Kemudian Majma' Al-Fiqh Al-Islami negara-negara OPEC yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10 sampai 16 Februari awal ya 1985 ini juga menetapkan hal yang sama. Kemudian Majma' Fiqih Rabitah Al-Alam Islami keputusan 6 sidang 10 ya pada tahun 1406 Hijriah juga menetapkan yang sama. Keputusan Darul Ifta Kerajaan Arab Saudi 1979, kemudian keputusan Supreme Syariah Court Pakistan 22 Desember 1999, kemudian juga fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah. Ya, artinya juga sudah ada dalam fatwa MUI sendiri. Kemudian keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah 1968 di Sidoarjo yang menyatakan Muhammadiyah untuk mengusahakan terjunnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Kemudian Munas Alim Ulama dan Kombes NU 1992 Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga ya. Artinya secara tidak langsung baik NU ataupun kemudian Muhammadiyah ia menyatakan bahwa sistem yang ada saat itu yaitu bunga itu tidak sesuai dengan syariah gitu ya. Nah, jadi dengan demikian ini menjawab maaf ininya dulu. Nah, ini fatwa tentang bunga ya. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Nah, ini yang kita sebut tadi al-qard ya. Yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan atau pemanfaatan hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Kemudian yang kedua, riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut dengan riba nasiah. Kemudian praktek pembungaan uang saat ini telah mengikuti kriteria riba. Nah, jadi fatwa ini menyatakan bahwa pembungaan uang yang terjadi saat ini itu sudah memenuhi kriteria riba yang terjadi di masa Rasulullah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Nah, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian koperasi, lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Nah, kemudian ini terkait dengan bermuamalah. Jadi hukum bunga itu satu hal, kemudian tentang bermuamalahnya juga ada ketentuannya. Nomor satu, untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat. Nah, jadi ini yang artinya toleransi termasuk mungkin jawaban ya pas yang kita sampaikan itu di dalam grup. Nah, ini berdasarkan prinsip darurat ataupun kemudian hajat ya. Nah, baik jemaah sekalian, jemaah MKS sekalian yang berahmati Allah. Jadi itu tadi ya ini riba utang yaitu jenis salah satu jenis riba yang terjadi pada utang piutang yang ya lazimnya hari ini kita kenal dengan praktek bunga ya yang memang sangat disayangkan hari ini itu ekonomi bahkan bukan cuma Indonesia gitu ya kalau kita bicara dunia ya
basis penghitungan keuntungan itu, basis penghitungan laba itu semuanya hampir rata-rata dominannya kemudian berdasarkan utang gitu ya. Semua transaksi bisnis keuntungannya hampir semuanya mungkin atau bahkan dominannya itu kemudian di basis penghitungan adalah kemudian bunga yang sebagaimana kita tahu tadi bahwa kemudian dalam fatwa MUI tadi disebutkan bahwa ya bunga praktek pembungaan yang ada hari ini itu sudah memenuhi kriteria riba ya sehingga kemudian itu terlarang ya. Nah, di grup kemarin juga kemudian banyak ya pertanyaan-pertanyaan tentang transaksi di lembaga keuangan konvensional, tapi itu bukan pinjam meminjam, ya, misalnya transfer atau kemudian ya bahkan kita kan bank itu salah satu produknya adalah menyediakan kotak penyimpanan ya safe deposit box ya atau kemudian ataupun layanan-layanan lainnya ya yang bukan utang piutang atau bukan pinjam meminjam gitu. Nah, maka itu pada prinsipnya boleh gitu ya. Nah, seperti tadi kebutuhan untuk transfer atau kebutuhan untuk e-wallet ya ataupun kemudian kebutuhan untuk tadi kotak penyimpanan dan lain sebagainya gitu. Nah, pada prinsipnya itu kemudian dibolehkan. Tetapi sebagaimana yang dikemukakan tadi di fatwa MUI, ya kita didorong ya untuk kemudian bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Ya, yang pertama tentu akan menjadi lebih terjamin, kita tidak was-was lagi. Dan kemudian yang kedua ya sebagaimana halnya ini kan lembaga ekonomi, lembaga bisnis, ini membutuhkan support, yang membutuhkan dukungan untuk tumbuh. Nah, kalau kita kemudian tidak mendukung ya dengan cara bertransaksi, maka ya akan selamanya kita sendiri nanti akan kesulitan gitu ya. Nah, karena kan namanya lembaga bisnis ya dia akan membuka cabang, akan menambah cabang, akan semakin dekat dengan konsumennya atau nasabahnya. Kalau memang itu kemudian ya ada yang bertransaksi ya, ada yang menyimpan uang gitu. Nah, kemudian juga tadi ya kenapa kemudian di lembaga bank konvensional itu untuk akad pinjam meminjamnya mengandung riba ya karena misalnya kalau jadi secara umum kan kita itu sebagai nasabah ada dua sisi ya. Yang pertama kita yang meletakkan uang di bank. Nah, kalau kita lihat ya transaksi kita meletakkan uang itu kan harus kita definisikan sebagai apa ya. Apakah kita menyumbang ke bank itu tidak pastinya gitu kan? Atau apakah kita menitipkan itu dalam artian nah ini satu lagi ya. Menitipkan itu barangnya utuh. Misalnya kita memberikan buku kita titipkan, itu bukunya tidak dipakai oleh yang menerima titipan dan kemudian pada saatnya buku itu dikembalikan kepada kita. Nah, apakah realitanya uang kita di bank itu seperti itu? Kita taruh tidak dipakai oleh bank, kemudian nanti pada saatnya dikembalikan kepada kita. Ternyata tidak, ya karena uang yang kita taruh itu memang pasti dipakai gitu kan. Karena seperti itulah kemudian lembaga keuangan itu beroperasi dengan mengandalkan modal dari orang yang meletakkan uangnya di lembaga tersebut gitu ya. Nah, jadi maka kalau kita bicara bank konvensional, apapun hubungan, entah itu mungkin giro ya, entah itu mungkin deposito. Nah, pada hakikatnya ketika kita meletakkan uang itu, kita meminjamkan uang kita atau memberi hutang kemudian kepada bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut. Yang kemudian tentu kita tidak mau begitu saja ya meletakkan kalau tidak ada iming-iming biasanya. Maka iming-iming itu dijanjikan dalam bentuk bunga ya. 5%, 10% dan lain sebagainya. Nah, itu artinya tambahan yang diberikan karena kita meminjamkan. Nah, itu dari sisi kita kemudian sebagai si peminjam. Sisi kita yang meminjamkan gitu, yang meletakkan uang. Di sisi lain kita juga bisa menjadi nasabah peminjam ya, atau nasabah yang memanfaatkan uang yang ada kemudian di bank. Nah, itu jelas ya. Kalau bank memberikan pasti kita harus mengembalikan. Gitu kan. Tidak mungkin kalau kita tidak mengembalikan, pasti kita dikejar-kejar gitu. Dan juga pasti kemudian ya ada kelebihannya ya. Kita diminta kemudian pengembalian dengan kelebihan yang itu biasanya pasti lebih tinggi dari bunga orang-orang yang menyimpan
karena dari situlah misalnya keuntungan bank. Kalau kita sebagai penyimpan diberikan bunga 5%, ya kalau kita sebagai peminjam paling tidak akan dikenai bunga 10% ya, atau kemudian 15%, yang mana nanti selisihnya itulah yang kemudian menjadi keuntungan bank. Nah, apapun bentuk produk yang kita gunakan ya ketika kemudian kita meminjam ke bank, yaitu biasanya ujung-ujungnya kemudian adalah bank minta tambahan yang itu kemudian bunga. Nah, artinya akadnya di sini adalah utang piutang ya, kalau kita lihat cocok sekali tadi akadnya dengan utang piutang. Nah, sehingga setiap kelebihan yang dipersyaratkan itu mengandung riba gitu ya. Nah, jadi nah itu terkait dengan bentuk-bentuk riba ya di transaksi keuangan hari ini. Tentu saja ini tidak hanya berlaku untuk lembaga, ini juga berlaku untuk individu, berlaku untuk perorangan gitu ya. Ya bahkan tadi berlaku juga untuk negara gitu kan. Ya kalau negara dengan negara lain ya seperti negara kita diberikan dalam tanda kutip bantuan gitu ya oleh Bank Dunia, tapi bantuan itu diminta pokoknya dan diminta pengembalian sekian persen, nah itu kan walaupun disebut bantuan, disebut hibah, disebut apapun bentuknya, tetapi kalau bentuk akadnya substansinya seperti tadi, yaitu masuknya adalah qard ya atau utang piutang. Nah ini kaidahnya ya, setiap utang yang menghasilkan keuntungan bagi pemberi utang adalah riba gitu ya. Tadi keuntungannya bisa kita lihat baik dalam bentuk barang ataupun kemudian jasa. Nah ini kemudian ayat ya yang kemudian memerintahkan kita menjauhi riba yang terkait dengan riba utang piutang. Bahkan kemudian di sini Allah juga menyampaikan ya bahwa kalau kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang. Artinya kita dianggap mengajak perang gitu. Kemudian ini riba jual beli. Nah, riba jual beli ini lebih agak spesifik ya, penambahan dalam transaksi harta ribawi yang sejenis atau adanya penangguhan terhadap harta yang seharusnya diserah terimakan. Nah, riba jual beli ini terjadi pada transaksi jual beli ya, yang harta barangnya itu tertentu. Jadi tidak semua barang yang kita perjualbelikan itu akan bisa mengandung riba, hanya barang-barang tertentu. Kapan tergantung ribanya? Ya kalau kemudian ada penambahan terhadap transaksi barang yang sejenis. Nanti misalnya emas dengan emas, tapi yang satu gram, yang satu gram setengah. Perak dengan perak, rupiah dengan rupiah. Yang 1 juta kemudian diberikan 1.200.000 misalnya. Atau penangguhan terhadap harta yang seharusnya diserah terimakan segera. Seperti tadi emas atau 1 juta ya kita jual beli nih. Kita setuju kemudian pihak lawannya memberikan 1 juta, 1 juta juga, tapi tidak cash hari itu juga. Mungkin minta ditunda besok atau mungkin minta ditunda pekan depan. Nah itu juga kemudian penangguhan itu mengandung riba ya. Jadi ada dua di sini. Kalau riba jual beli itu bisa sifatnya tambahannya itu bisa penambahan ya, penambahan nilai, bisa juga karena penambahan waktu. Nah, ini penangguhan ya. Tapi hartanya itu spesifik ya, tidak semua harta. Apa saja harta-harta yang mengandung riba? Nah, ini yang harta yang mengandung riba seperti yang disebutkan dalam Nabi dalam hadisnya. Jika emas dijual dengan emas, artinya emas, perak dengan perak, yang kedua perak, gandum dengan gandum, yang ketiga gandum, jelai dengan jelai, ini salah satu jenis gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka jumlah takaran timbangannya harus sama dan dibayar kontan. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau secara tunai. Nah, inilah 6 barang yang disebutkan di sini, emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan kemudian garam. Ya, ada 6. Lalu hari ini bagaimana? Nah, hari ini ya, emas dan perak tadi itu adalah perwujudan dari alat tukar. Sedangkan kurma, gandum, jelai, dan garam itu perwujudan dari makanan pokok atau makanan utama. Nah, sehingga artinya barang-barang riba itu tidak hanya emas, perak, kurma, gandum, jelai, dan garam.
tapi juga setiap barang yang itu merupakan alat tukar, ya, atau yang bahasa sekarangnya uang, atau itu makanan pokok, ya. Sebetulnya juga di zaman dulu makanan pokok ini ya seperti uang juga, ya, karena mereka membayar, ya, sebagai alat pembayaran gitu dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin secara umum, ya. Nah, ini mungkin lebih sedikit bentuknya hari ini ya dibanding tadi transaksi riba utang. Lebih spesifiknya atau contoh keuangan hari ininya itu riba ini biasanya terjadi pada transaksi valuta asing, ya, yang tidak diserahkan secara on the spot, yang tidak diserahkan secara tunai. Karena ada penangguhan waktu. Kita misal tukar rupiah ke dolar, tapi kemudian ada penangguhan waktu, nah itulah kemudian terjadinya riba. Ya, atau ini terjadi misalnya ketika kita tukar uang rupiah, ya, kita berikan 1 juta, kemudian kita dapatnya 950.000 gitu, ya. Artinya ada penambahan yang didapat oleh pihak yang kemudian memberikan penukaran uang tadi. Nah, itu bentuk-bentuknya, ya, dalam keuangan kontemporer hari ini. Jadi 2 itu saja yang mudah-mudahan kalau kita bisa pahami dengan baik tadi substansinya dan juga teknisnya seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika transaksi itu atau uang itu, ya, berkembang wujudnya dalam bentuk lain, ya, kita bisa mendeteksi dan kemudian kita bisa melihat atau mengevaluasi apakah itu misalnya mengandung riba atau tidak, ya. Kemudian kemarin juga di grup, ya, cukup banyak pertanyaan yang kemudian adalah arahnya itu seakan-akan memang kita sulit sekali kemudian kita berlepas dari riba ini, ya. Maka salah satu panduannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, ya, ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, ya. Wa ati'u wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dengarkan, taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi fattakullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, ya. Nah, kalau kemarin, ya, kemampuan kita itu kuat, ya, bisa kita lepas sepenuhnya, ya, silakan lepas sepenuhnya 100%. Tetapi kalau kemudian karena ada kebutuhan gitu, ya, seperti tadi kita di daerah terpencil yang masih jauh akses lembaga keuangan syariah misalnya, kemudian mau tidak mau kita masih harus bertransaksi dengan lembaga konvensional, ya, itulah batas kemampuan kita. Tapi ini batas kemampuan ini perlu kita naikkan terus, gitu, ya. Perlu kita upgrade terus, gitu kan. Nah, sebagai catatan memang lembaga keuangan syariah itu tidak ideal, ya, tidak sempurna, gitu, ya. Sebagaimana kita manusia itu juga kita tidak sempurna, gitu kan. Nah, tapi itu tidak menjadi alasan kemudian kan bagi kita untuk kemudian untuk berpindah, ya, pada sesuatu yang lebih baik. Paling tidak itulah opsi yang terbaik yang kita miliki saat ini, gitu, ya, untuk menghindari kita bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada kaidah juga, ya. Suatu hal yang baik, ya, atau yang benar yang tidak bisa kita lakukan seutuhnya. Nah, jadi suatu hal yang baik ataupun yang benar yang tidak bisa kita lakukan seutuhnya, maka jangan kita tinggalkan semuanya, gitu, ya. Ya, contohnya dalam bab riba ini adalah kita tidak bisa tinggalkan 100%, gitu, ya. Kita tidak bisa totalitas misalnya meninggalkan sistem bunga tadi. Ya, bukan berarti kemudian kita harus larut juga 100%, gitu, ya. Nah, kira-kira dalam hal apa yang bisa kita tinggalkan. Ya, tadi misalnya kemarin juga ada pertanyaan tentang negara, ya, tentang permodalan dan lain sebagainya, ya. Atau bisa jadi begini, ya, kepala daerah misalnya, contoh ini contoh yang apa? Contoh yang sangat faktual, ya, kepala daerah. Kalau kita sebagai kepala daerah itu misalnya gubernur,
sudah otomatis dia akan jadi komisaris bank pembangunan daerah gitu ya. Yang itu kebanyakan juga masih konvensional gitu kan. Nah, itu sudah otomatis. Kayaknya mau menolak tuh nggak bisa gitu ya. Nah, ya sama seperti kemarin juga pegawai-pegawai yang kemudian masih menerima gaji ya dari kemudian melalui bank-bank konvensional gitu. Nah, jadi itu mungkin dua prinsip ya. Yang pertama tadi fattaqullaha mastata'tum, kita maksimalkan terus ya ketakwaan kita kepada Allah. Hari ini kita mampunya 70, mudah-mudahan besok pekan depan kita tingkatkan jadi 80 ya. Kemudian kita tingkatkan lagi jadi 90 gitu. Karena ini kan memang terkait dengan amalan hati, terkait dengan keyakinan kepada Allah, terkait dengan tawakal kepada Allah, ya terkait dengan siapa yang memberikan kita rezeki gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah membatasi kita pada yang halal, yaitu artinya kita yakin ya bahwa rezeki kita itu ada pada yang halal gitu kan. Tidak mungkin Allah melarang kita, kemudian rezeki kita dijadikan di hal-hal yang dilarang tersebut. Pasti kemudian rezeki kita itu sudah Allah sediakan di hal-hal yang halal. Tinggal bagaimana sejauh mana keyakinan kita, kemudian kita bisa menjemput hal-hal yang halal tersebut. Kemudian tadi juga yang kedua, apa yang tidak bisa, kebaikan ya, kebaikan atau kebenaran yang tidak bisa kita lakukan seutuhnya, jangan kita tinggalkan semuanya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali itu ya untuk kembali sama-sama mengingatkan kita pembahasan hari ini ya tentang riba. Sebetulnya ini sudah pernah kita bahas, tapi memang ya tidak apa-apa, yang namanya ilmu itu memang perlu selalu kita kemudian ingatkan kembali gitu ya. Nah ini dua kaidah yang tadi saya sampaikan. Pertama, ini diambil dari ayat Al-Quran ya, fattaqullaha mastata'tum, surat At-Taghabun ayat 16. Kemudian yang kedua, yang bahwa ini kebenaran atau kebaikan yang tidak bisa kita lakukan seutuhnya, jangan kita tinggalkan semuanya. Ini sebetulnya kaidah fikih ya. Tapi ini juga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita melakukan kebaikan ataupun kita melakukan kebenaran. Memang banyak sekali hal yang tidak ideal ya. Banyak sekali kekurangan ya, seperti saya contohkan tadi, bank syariah itu sangat banyak kekurangannya gitu kan. Kalau kita yang pernah berinteraksi dengan bank syariah itu ya pasti kita tahu, pasti bahkan kita mengalami gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita juga sering dikecewakan gitu ya. Sebagai contoh, ini bank syariah terbesar Indonesia ya, sering error itu kan aplikasinya misalnya. Mobile bankingnya sering error gitu kan. Nah, tapi jangan sampai itu jadi alasan kita untuk kemudian tidak, sama sekali kita tidak bertransaksi dengan hal-hal yang sesuai dengan syariah. Baik, Allah alam bisawab ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, saya kembalikan dulu ke Ustaz Kholis selaku moderator. Silahkan. Alhamdulillah, wa syukurillah, jazakallah khairan, Ustaz Ahmad Hanif yang bersama kita selama sejam ya. Kita udah membahas tentang bagaimana tadi berdefinisi tentang riba dan bagaimana turunannya. Dan ini tentu bermula dari pemahaman teoris itulah, kemudian kita jadi paham apa yang sudah dipraktekkan saat ini, apakah bagian dari riba dan tidak ya. Tapi masih banyak pertanyaan di chat, saya bacakan nih. Kalau eh, Resen kayaknya pasti banyak nih yang akan bertanya soal tentang riba ini. Saya bacakan dia secara umum saja tentang LM nih. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau pinjaman LM kepada orang yang memerlukan dana, kemudian kita minta dibalikan dalam bentuk LM lagi? Apakah riba atau memang ini yang harusnya begitu, Ustaz? Ya, jadi yang dilihat penambahan itu adalah dari
dari harta yang kita transaksikan gitu ya. Kalau kita transaksinya logam mulia, ya artinya yang dijadikan patokan adalah logam mulia tersebut ya, bukan uang. Hmm. Ya terlepas nanti dari harganya berubah-ubah, itu kan harganya dilihat dari sisi uang gitu. Tapi kan ya misalnya kita pinjam 1 gram, ya kembalikannya tetap 1 gram. Kalau dilihat dari uang mungkin bisa jadi nanti naik atau mungkin bahkan bisa juga turun gitu ya. Nah, bukan itu patokannya, tetapi patokannya adalah benda yang kita pinjam itu sendiri. Nah, makanya ketika kita meminjamkan atau tampilan itu harus jelas. Ini yang kita utangkan itu apa ya? Apakah emas atau uang gitu kan? Nah, jadi kalau emas ya artinya nilai emas hari ini misalnya kita ukur, kita nilai dengan gram ya, berarti tidak boleh ada penambahan ketika pengembalian 0,2 gram, 0,1 gram gitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya kita meminjamkan harga 1 gram, hari ini harganya misalnya 1.800.000, ketika pengembalian itu 2 juta ya. Dilihat dari rupiah memang ada penambahan 200, tetapi kan kita pinjamnya akadnya bukan dalam bentuk rupiah, tapi tadi dalam bentuk gram yang nilainya itu tetap ya. Itu Oke. untuk pertanyaan yang tadi ya. Iya. Ini dari Abah lumayan banyak nih. Saya coba sarikan aja Ustaz ya. Tadi sudah dibahas sebenarnya oleh Ustaz Hanif tentang gaji karyawan di bank konvensional. Berarti tidak, ya tetap kita memang berusaha untuk tidak apa namanya bekerja di institusi yang ada ribanya Ustaz ya. Tapi tadi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan dengan alasan ya tidak ada penggantinya gitu ya, mungkin itu bisa dibolehkan Ustaz ya. Iya, makanya tadi kesifatnya kan kita tidak merasa nyaman dan jangan sampai kemudian kita merasa seperti itu terus gitu ya. Kita harus berusaha kan untuk keluar dari situasi tersebut. Hmm. Tetapi memang sebagaimana yang juga saya sempat share di grup ya, kewenangan dan tanggung jawab itu pada orang yang punya kemampuan gitu ya untuk melakukan itu. Masalah pengaturan gaji, kita sebagai pegawai ya barangkali kita tidak punya kewenangan dan kemampuan ya untuk mengatur itu. Nah, artinya mungkin manajernya ya atau bahkan kemudian direkturnya ya yang yang mengemban tanggung jawab untuk kemudian Iya, memindahkan eh, gaji itu misalnya ke lembaga keuangan syariah gitu ya. iya. Dan kemudian yang kedua adalah perlu kita, kemarin juga saya sempat sampaikan di grup, kalau terkait dengan transaksi gitu ya, itu keharaman itu bukan pada zatnya, ya kan? Hmm. Keharaman itu bukan pada zatnya, tetapi ada pada caranya. Ini ada suatu suatu cerita ya, suatu kisah gitu kan. Mungkin tidak terlalu persis, tapi yang saya ingat ya ada salah seorang itu zaman dulu ya dia sangat kelaparan sekali. Kemudian dia masuk ke suatu rumah. Dia lihat di rumah itu ada makanan di meja makan ya, sebutlah roti gitu kan. Dia pengen ambil tuh, pengen makan. Tapi kemudian dia ingat ini karena orang ini juga dia belajar agama, dia ingat ini bukan hak dia. Akhirnya dia keluar lagi, dia tinggalkan. Tak lama kemudian ya dia ini seorang apa ya seorang santri lah gitu. Dia belajar dengan ustadznya. Tiba-tiba ustadznya itu nawarkan dia, kamu mau nggak menikah gitu kan. Eh, Alhamdulillah. dia heran gitu ya, dia tidak punya uang dan sebagainya. Tapi akhirnya ditawarkan untuk menikah. Akhirnya sudah, karena ini perintah gurunya dia ikuti gitu ya. Dan ternyata wanita yang dia jadikan istri itu yang dinikahkan ya, yang ditawarkan oleh gurunya ternyata adalah wanita yang tadi punya rumah yang dia masuki tadi. Sehingga kemudian ketika dia masuk rumah itu, roti yang mau dia ambil tadi persis masih ada di meja makan yang tadi mau dia ambil gitu ya. Nah, itu kan zatnya sama-sama tadi ya roti. Tapi ketika dia mengambilnya sebagai peran dia sebagai pencuri dengan akad pencurian, ketika dia makan itu haram gitu ya. Tetapi ketika dia kemudian dalam situasi yang kedua dia mengambilnya itu sebagai hak dia sebagai suami dari wanita tersebut, kemudian roti itu diberikan oleh wanita tersebut, maka itu menjadi halal. Begitupun dengan transaksi uang gitu ya, bisa bisa saja uangnya sama, nilainya sama, tapi ketika peran atau akad yang kemudian berubah, maka itu statusnya akan berbeda. Pegawai menerima gaji itu sah menjadi hak milik dia dan halal gitu ya. Nah, tetapi kemudian di satu sisi ya ketika
tadi si manajernya atau direkturnya itu kemudian menggunakan bank konvensional ya, padahal mungkin dia bisa punya kewenangan untuk mengubahnya, yaitu tanggung jawab ada di dirinya gitu. Jadi tidak menjadikan zatnya haram. Beda dengan kalau kita bicara makanan. Kalau kita bicara makanan, maka untuk dikonsumsi itu adalah zatnya gitu ya. Hmm. Daging babi mau ditransaksikan dalam bentuk apapun, kemanapun dia akan selalu haram gitu ya. Ketika dipinjamkan, ketika diberi ya, disedekahkan ya, dia akan tetap haram gitu. Ketika dia dicampur ke makanan, ketika dia tidak dicampur ya, itu akan tetap dia selalu, selama zat itu terbawa, akan selalu kemudian eh, haram kemanapun gitu. Tapi beda tadi dengan sesuatu yang harta yang ditransaksikan, itu kalau transaksinya haram ya hartanya menjadi haram, tapi kalau transaksinya itu halal, maka hartanya juga halal. Iya. Jadi saya jadi teringat ada satu kisah orang yang semangat hijrahnya gitu ya, karena dia kemudian kerjanya di bank konvensional. Dengan semangat hijrahnya dia langsung keluar karena ngaji gitu ya, tapi dia tidak mengkondisikan keluarganya, istrinya, kemudian tidak mempersiapkan alternatif untuk kehidupan keluarganya. Akhirnya jadi bermasalah gitu ya. Artinya hijrahnya itu kemudian malah membuat konflik dengan keluarga, dan tentu sebuah ujian ya yang harus dihadapi dengan sabar. Tapi mungkin ya itu tadi bagaimana solusinya, karena juga ada pertanyaan dari Abah itu. Orang yang bekerja di bank konvensional tentu harus mempersiapkan diri dulu saja. Itu dibolehkan saja. Ya, Tidak perlu kemudian, karena ada kewajiban memberikan nafkah, itulah sebuah kewajiban juga. Kita meninggalkan apa namanya yang haram juga sebuah syariat gitu ya. Tentu ada kompromi tadi yang betul prioritas ya. itu saja. Nah, ya tetapi yang perlu diingat ya tadi bahwa jangan kemudian itu dianggap sebagai suatu kenyamanan gitu ya, atau suatu hal ya sudah begini saja gitu ya kan. Iya. Karena memang tadi niatnya hijrah ya, jangan sampai ini semangat hijrahnya ini padam ya, sehingga kemudian mencari pembenaran-pembenaran ya. Dan juga walau bagaimanapun memang yang akan mengambil keputusan adalah yang bersangkutan gitu kan. Fatwa ulama itu sebagai panduan, tetapi kapan itu harus mengambil keputusan gitu ya, dan bagaimana caranya itu memang tanggung jawab yang bersangkutan. Dan ini sekali lagi sangat erat tadi kaitannya dengan eh, takwa, tawakal ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Ya memang para ulama juga eh, tidak apa dalam fatwa tadi, seperti tadi di fatwa MUI juga tidak langsung cut gitu ya, potong atau kemudian keluar, yang sehingga itu bisa menimbulkan masalah-masalah lain yang justru lebih besar, atau bahkan menelantarkan kewajiban yang seharusnya kemudian dia lakukan ya. Tetapi juga jangan sampai tadi itu kemudian jadi pembenaran ya untuk kemudian terus-menerus dalam situasi seperti itu. Iya. Yang kemudian bukan hanya profesi yang seperti itu ya, seperti kita di Indonesia kan bank-bank syariah itu, lembaga keuangan syariah itu masih diatur oleh Bank Indonesia gitu ya. Mm. Bank Indonesia itu secara umum ya sistemnya adalah konvensional, tapi ada kan bagian-bagian syariahnya atau direktorat tertentu yang mengatur tentang lembaga syariahnya. Nah, artinya ya walaupun dia bekerjanya di Bank Indonesia ya, tetapi ya kalau kemudian posisi yang mau tidak mau untuk mengatur bank syariah harus dia lakukan di posisi itu ya, maka sama statusnya tadi dengan orang yang yang bekerja di lembaga konvensional dalam situasi darurat. Sama tadi kondisinya juga seperti contoh kepala daerah yang ya mau tidak mau dia harus menjadi komisaris ya dari bank pembangunan daerah yang notabene masih banyak yang konvensional. Nah, itu mungkin situasi-situasi seperti itu ya tidak bisa kita samaratakan gitu ya. Eh, Harus kemudian secara langsung. Tetapi walaupun seandainya kalau bisa ya, dengan keyakinan yang betul-betul, dan ada orang-orang yang seperti itu, dan ada juga ya kisah yang seperti itu, yang artinya dia langsung meninggalkan kemudian bisa, dan alhamdulillah ya Allah berikan kemudian eh, Dan keluar barokah, terbaik. Allah berikan kelancaran, ya itu juga tidak apa-apa. Makanya tadi kembali kepada yang bersangkutan, dan itu memang keputusan itu sangat erat kaitannya dengan apa tadi ya, Keinginan. Mm. kaitannya dengan ketakwaan ya, rasa tawakal dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang masih punya bank konvensional saja, karena dengan alasan tertentu, misalkan tadi gaji dan lain sebagainya, kan itu ada bunga saja. Ini sebaiknya
bunganya ini memang disumbangkan saja atau gimana, Ustaz? Iya. Nah, jadi pada prinsipnya tadi kan bunga itu adalah sesuatu yang bukan hak kita gitu ya, karena itu memang diharamkan oleh syariat tadi sesuai dengan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tadi. Nah, ya kalau bukan hak kita artinya tidak boleh kita nikmati secara pribadi. Kemudian tapi itu juga jangan dibiarkan gitu ya, karena kalau dibiarkan atau bahkan diberikan kepada bank jangan gitu ya. Nah, karena kan akan kalau bank konvensional ya akan jadi modal lagi gitu kan untuk bank konvensional itu artinya kemudian untuk menjadi besar ya nggak apa-apa tetap kita ambil gitu ya. Nah tetapi karena itu bukan hak kita ya macam-macam ya ada para ulama yang menyarankan diberikan kepada jangan sesuatu yang untuk dikonsumsi katanya. Tetapi pada prinsipnya intinya adalah kita kembali lagi yang penting jangan kita yang memakai mengkonsumsi. Nah, makanya kita berikan itu tadi untuk kepentingan umum ya, atau bahasa agamanya infak dan sedekah. Tapi itu sebetulnya bukan sedekah gitu ya, tetapi hanya dalam rangka kita menghindari harta tersebut. Kan nggak ada cara lain kalau nggak kita buang jadi mubazir gitu kan, atau kita berikan kepada banknya, atau kita berikan kemudian itu sebagai infak sedekah untuk kepentingan umum. Maka yang Hmm. paling maslahat itu adalah yang ketiga tadi, karena nomor 1 tidak mungkin dibuang karena Hmm. mubazir juga kemudian akan memperkaya lembaga profesionalnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu infak sedekah untuk kepentingan umum. Ya memang itulah kemudian cara yang bisa Iya, kita lakukan ya kalau misalnya kita masih memiliki keuntungan tadi dari bunga. iya. Jadi aspek kebermanfaatnya itu yang penting saja. Ya, Walaupun status sedekahnya tidak ada sebenarnya ya, karena ya. Jadi sekali lagi walaupun dibahasakan infak sedekah, tapi itu sebetulnya bukan sedekah karena kan zakat infak sedekah itu harus dari harta yang bersih gitu kan. Hmm. Nah, sedangkan ini dari pendapatan yang tidak halal kan sebetulnya. Nah, tapi istilahnya ya ini kita kayak buang harta gitu ya. Cuman buangnya itu jangan mubazir kan gitu. Iya. Buangnya itu dalam wujud infak dan sedekah tadi. Walaupun didonasikan katakanlah untuk masjid pun, apakah sebuah bangunan yang suci kemudian diambil dari harta yang bukan halal ini, apakah tidak mengapa, Ustaz? Karena juga ada pertanyaan semalam ini dari Pak Wahid ya, tentang Iya, sebuah masjid yang dibangun makanya ternyata sebagian dari. ulama yang sangat berhati-hati itu bahkan menyarankan ya kalau bisa sih peruntukannya tadi jangan yang ya seperti untuk dikonsumsi gitu ya ataupun mungkin untuk tempat-tempat yang suci, tempat ibadah misalnya masjid dan lain sebagainya. Eh, Tetapi kalau saya sendiri ya melihat bahwa yang penting itu pada sisi orang yang tadi menerima bunga itu dia tidak manfaatkan. Setelah kemudian itu dia keluarkan, baik itu misal kepada masjid, kepada fakir miskin, itu mereka statusnya kan bukan mengambil itu sebagai harta riba gitu ya, Hmm. tapi mereka mengambil itu sebagai ya infak atau katakanlah sedekah. Nah, jadi kembali ke status yang pertama tadi, ya bahwa harta itu yang dilihat adalah dari caranya ya, bukan kemudian wujudnya. Ketika ketika si yang punya harta di bank tadi memakan bunganya, ya itu dia makannya dalam bentuk bunga, dalam bentuk riba. Tetapi ketika harta itu digunakan oleh masjid atau bahkan kemudian oleh fakir miskin untuk makanan ya, mereka Hmm. kan menerimanya dalam status sedekah gitu ya. Jadi Iya. ya kalau saya sih mengikuti pandangan ulama yang sebetulnya juga tidak masalah, bahkan untuk masjid sekalipun gitu kan. Hmm. Nah, walaupun memang tadi kalau kalau bisa kita lebih prioritaskan bukan kepada hal-hal yang sifatnya dikonsumsi Hmm. ataupun bukan hal-hal yang sifatnya suci gitu ya seperti tempat ibadah dan yang sejenisnya. Iya. Wallahu alam. Karena saya juga masih banyak menyaksikan saat beberapa lembaga zakat infak gitu ya, masih membuka rekening bank konvensional dengan alasan tadi ada payrollnya pegawai gitu yang masih dengan bank konvensional. Kemudian bahkan Basnas itu saya lihat ada bank konvensionalnya gitu, karena dengan alasan itu untuk mempermudah proses Iya, transaksi, dan hartanya ketika masuk ke dalam istilahnya, saya nggak tahu ya apakah akuntansinya dipisahin apa digabung gitu ya, karena sedekah yang masuk ke bank konvensional dengan yang lain atau bagaimana saya nggak tahu, tapi dan saya membaca tadi dengan pendapat dari para ulama yang membolehkan kalau memang ini untuk tadi apa namanya, sedekah infak gitu ya, hanya untuk mempermudah jamaah yang ingin berinfak dengan bank konvensional gitu ya. Itu masih ditolerir Ustaz ya. iya betul itu
Maka ketika disebut tadi darurat ataupun situasi yang mendesak, itu juga bahasanya umum ya. Artinya memang ketika penerapannya lagi-lagi itu sangat bersangkutan dengan ya sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana takwa dan tawakal kita kepada Allah ya. Karena itu istilahnya kalau dalam dalam undang-undang itu karet gitu kan. Apa redaksinya itu redaksi karet. Nah, ya Iya, artinya makanya tadi karena karet kita jangan tarik terlalu terlalu luas nih gitu kan. iya, Nah, tapi memang susah juga kita kita apa kecuali kalau memang ya kalau di lembaga itu ada ada standarnya gitu ya mana yang disebut darurat atau enggak. Tapi kalau kita kembali pada kita pribadi ya kalau masih kebutuhan nafkah ya itu masih disebut sebagai darurat gitu. Tapi ya sejauh mana dan sampai kapan, nah itu kan kembali kepada diri kita masing-masing. iya. Jadi saya teringat dengan ucapan Ustadz Dodi Al-Jambari gitu ya. Islam itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan gitu ya. Ah ya Jangan betul, jangan dimudah-mudahkan karena kita mencari-cari akhirnya mencari suatu alasan betul. untuk mentolerir riba ini. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Yadi dari Hongkong ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, hukum main saham dan sejenisnya dalam Islam seperti apa? Nah ini tentang saham nih. Kayaknya pemain saham nih Bu Yani nih. Apa dibolehkan Ustadz? Ya, ini saya secara umum saja ya, ini harus dipilah-pilih saham ya, sama seperti saham ini kan sebenarnya bukti kepemilikan ya, bukti kepemilikan perusahaan. Pada prinsipnya kita boleh jual beli kepemilikan perusahaan, tapi nanti yang perlu diselidiki adalah perusahaannya itu, apakah bidang usahanya halal atau haram kan gitu. Nah, dan kalau misalnya perusahaannya jualan bir misalnya, atau kemudian perusahaan judi online misalnya gitu ya. Nah, tentu ini sahamnya dan juga termasuk bank konvensional gitu ya. MUI itu memfatwakan salah satu saham yang tidak boleh dibeli itu adalah saham-saham lembaga keuangan konvensional gitu yang masih beroperasi dengan sistem bunga tadi. Nah, kalau kemudian di luar itu ya usahanya bidang usahanya halal, tinggal kemudian nanti dilihat adalah teknis transaksinya ya. Eh, saya juga tidak terlalu paham detail transaksi saham itu seperti apa. Nah, tetapi kalau misal tadi bisa kita hindari dari hal yang sifatnya riba, kemudian juga goror ya, goror kita juga sudah pernah belajar goror, maka insya Allah itu tidak masalah. Nah, kalau kita mau lebih aman ya kita beli saham-saham yang apa sudah apa istilahnya saham syariah gitu ya. Nah itu Iya. biasanya ada indeksnya saham syariah. Kita bisa kalau kita mau aman gitu ya. Karena kan kalau yang belum belum ya ibarat kita beli makanan, kalau sudah ada sertifikat halalnya kan kita jadi lebih tenang, lebih aman. Tapi kalau tidak ada, nah ini masih ya kita harus selidiki sendiri kan kalau nggak ada gitu. Nah, Iya. sama saham juga seperti itu. Ya silakan saja kita kita cari saham yang belum ada saham syariahnya, tapi kita punya tanggung jawab untuk menyelidiki berarti secara mandiri gitu. Seperti itu mungkin prinsip kalau saham gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Fauzana. Salam Ustadz, izin bertanya, penangguhan jual beli apakah termasuk DP pesanan? Nah, Penangguhan jual penangguhan jual beli, beli apakah termasuk DP pesanan? ya DP pesanan itu harus diperjelas statusnya apa ya, apakah bagian dari harga atau bukan gitu kan. Nah, kalau bagian dari harga, berarti kalau transaksinya batal itu dikembalikan kan gitu. Tapi kalau bukan bagian dari harga, artinya itu sebagai bentuk suatu kesungguhan, maka itu hangus, bisa hangus gitu ya. Jadi maka harus diperjelas saja gitu DP itu statusnya apa. Sekali lagi, kalau dianggap itu sebagai bagian dari harga, maka ketika transaksi tidak jadi, kembalikan. Ketika kemudian itu bagian dari kesungguhan, ya boleh itu hangus ya, artinya boleh. Hmm. Eh, para ada sebagian ulama yang kemudian ya sebagai bentuk kesungguhan pihak-pihak yang bertransaksi itu boleh memberikan DP gitu. Dan itu harta halal itu masuk ya. Kalau tadi yang hangus itu dari awal harus ada klausul tentang pemberitahuan bahwa itu Iya, diinformasikan. uang itu akan hangus ketika tidak Iya. jadi ya. Mm-mm. Ada juga pertanyaan dari Bunda Nadia, lumayan banyak juga nih. Ada dua pertanyaan.
Bismillah, Ustadz Al-Afu, bagaimana tentang menukar uang baru lalu dilebihkan untuk biaya ongkos ke banknya gitu ya. Itu saya baca seluruhnya saja ini kayaknya biar nyambung mungkin. Bagaimana jika ada orang B pinjam uang ke A? Eh, atau itu dulu saya satu dulu deh tadi biar mungkin fokus. Jadi menukar uang baru kemudian eh, dilebihkan. Nah, ini sebagai ongkos itu apakah dibolehkan, Ustaz? Iya, nah ini tadi seperti yang kita jelaskan, ini rentan untuk kemudian jatuh pada riba jual beli gitu ya, tukar menukar uang dengan nominal yang tidak sama. Hmm. Nah, memang eh, tambahan itu bisa kemudian jadinya tadi masuk ke dalam riba ya, tapi juga bisa tidak gitu ya. Kalau kemudian memang itu benar-benar ya istilahnya kita bahasakan sebagai jasa atau kemudian ongkos gitu. Nah, ya maka berarti itu jasa, ya berarti itu ongkos gitu kan. Ya itu berarti bukan bukan suatu kelebihan karena jual beli itu, tapi memang karena ongkos. Nah, tapi ya saran saya kita bahasakan saja gitu ya. Artinya kita bahasakan ketika kita menukar itu kita bahasakan untuk tadi menghindari ya, untuk menghindari agar itu kemudian tidak dipahami sebagai jual beli atau tukar menukar atau jual beli lah gitu ya. Karena kan yang ribanya adalah kalau itu jual beli. Tapi ini tukar menukar uang, nah ini ongkosnya kita bahasakan gitu. Nah, ya mudah-mudahan memang dengan seperti itu bisa menghindari gitu ya. Ya. Baik ya, sudah jelas. Jadi sangat tergantung saja. Jadi Betul. kalau ini sudah diakar dan ongkos itu tidak dipatok juga ya harganya. Harusnya ongkos itu ya fleksibel balik itu saja. Karena kalau dalam sekarang itu yang kita lihat transaksi jual beli uang itu memang kalau di jalanan itu memang sudah ditentukan ya Ya, apa harganya gitu ya. sebetulnya juga tergantung kesepakatan gitu kan ongkos Hmm. itu berapa. Hmm. Ya, tapi kita anggaplah kita memang tidak ideal ya. Makanya tadi kembali ke prinsip yang kedua, memang tidak ideal. Tetapi kalau kita belum bisa meninggalkan seutuhnya, ya coba kita istilahnya modifikasi sehingga itu apa tidak persis seperti kemudian transaksi riba tadi gitu ya. Nah, ini memang salah satu. Ya Ya. terlepas dari bagaimana dia menentukan harga, apakah dengan persentase atau bukan, kan kita bertransaksi dengan dia itu hanya biasanya satu kali gitu ya. Nah, di situ kan kita sebetulnya bisa menegosiasikan ongkosnya gitu ya. Nah, ketika ongkosnya itu bisa dinegosiasikan secara terpisah ya berarti kan itu kita anggap sebagai ongkos ya, sebagai sebagai upah jasanya. Sehingga bukan bukan bagian dari uang yang ditukar tadi. Baik. Ini juga lanjutan ada pertanyaan dari Bunda Nadia. Bagaimana jika ada orang, katakanlah B ya, pinjam uang ke A. Kata B jual saja kendaraan nanti diganti. Misal nilai jualnya 100 juta. Nah, untuk beli lagi nilainya akan beda dengan jadi 120 juta misalnya. Bagaimana Ustaz pengembalian si B itu? Ya, Sudah bisa menangkap Ustaz? sebentar. Ada orang si B pinjam uang ke A ya. Hmm. Kemudian B jual aja kendaraan nanti diganti. Artinya jual kendaraan milik si A ini. Hmm. Ya, artinya ada persyaratan dibalikan dalam bentuk mobil lagi gitu ya. Oh gitu. Nanti si si B beli mobilnya bisa jadi lebih mahal gitu ya. Iya, iya. Tidak mungkin lagi 100 juta gitu ya. Ya, ya harus diakatkan. Ini pinjamnya berarti mobil gitu. Tadi karatnya berarti objeknya mobil, jangan uang gitu kan. Iya. Heeh. Ya berarti itu memang bisa akan jadi lebih mahal. Ya mungkin itu salah satu cara apa? Nggak apa-apa ya, itu salah satu cara yang sah dan halal untuk kita melindungi aset kita juga dalam transaksi utang piutang gitu. Iya. Mm. Jadi yang ngejualnya bukan si A yang meminjamkan, tapi si B yang meminjam saja. Ya langsung aja serahkan mobilnya. Ini kamu. Jadi beda ya, makanya tadi beda. Kalau pinjam mobil kan, pinjam mobil berarti kan yang dikembalikan mobil yang sama tuh dia pakai, ya kan? Ya, kemudian nanti kembalikan mobilnya. Itu pinjam namanya kan, pinjam barang. Dia memanfaatkan jasa dari barang tersebut atau manfaat dari barang tersebut. Tapi kalau korat
mobil dia bawa dia jual gitu kan, habis gitu kan. Kemudian nanti dia kembalikan lagi mobil dengan spek misalnya yang sama gitu. Nah itu berarti qarat kan, utang piutang. Dan itu memang ya seharusnya seperti itu, mengembalikan dengan spek yang sama tahunnya gitu ya, eh, dan sebagainya. Dan itu asal perjanjian kalau misalkan tahunnya beda, kemudian karena susah juga ya. Itu asal ada keridoan dari si eh, Ya, peminjam itu dibolehkan Ustaz, ya. ya prinsipnya sih karena ini pinjam Nanti meminjam malah seperti tadi ya, kalau kita pinjam uang 1 juta, karena dipinjam uang kan uang itu yang jadi pegangan nilainya, ya berarti nilainya 1 juta. Emas yang jadi pegangan beratnya 1 gram, berarti yang dikembalikan 1 gram. Nah kalau mobil apanya yang menjadi penilaian gitu kan? Ya misalnya tahunnya ya, warnanya misalnya, eh, atau apalah biasanya, tapi pasti ada itu ya. Arti yang dijadikan patokan gitu kan. Ya kalau dia beda tahun ya itu berarti kan termasuk penambahan. Kalau dia minta tahunnya lebih baru misalnya gitu kan, berarti kan itu penambahan gitu. itu itu riba ya. Iya, makanya dia cari, intinya di dalam jual beli itu biasanya nih barang ini yang jadi patokannya apa gitu ya. Nah, Baik. Jadi harus dijelaskan dari awal akadnya bagaimana tertulis ya. Pengembalian itu dalam bentuk apa, kemudian jenisnya yang harus sama gitu ya. iya, Tidak terhindar dari apa riba. Tadi Bunda Yani nampaknya baru masuk lagi ya, apa terpental ya. Tadi sudah disampaikan ya saham, Iya, tentang iya, saham. alhamdulillah. Eh, intinya udah nyimak sih tadi Ustadz bilang Oh, udah ya. baiknya ambil dari yang bank syariah kalau mau Syariah ya. transaksi saham. Iya, Baik. makasih Ustadz. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Masya Allah, hampir jam 7, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah, Ustaz Ahmad Hadi. Bahkan ada yang minta ini tema tentang riba ini harus berlanjut nih kayaknya. Karena memang iya, iya, betul. di sekitar kita ini, kata Rasulullah kan, walaupun kita tidak riba ini, kita akan eh, terpercik dengan debu-debu riba ya, Ustaz ya. Memang ini Iya, fenomena akhir zaman memang begini ya. Riba akan menjadi satu pemandangan kita sehari-hari. Tentu banyak cara untuk terhindar dari riba, membersihkan harta halal ini sangat penting. Eh, dan ini adalah sebuah pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak karena harta yang kita belanjakan dari mana kita dapat dan apa yang kita belanjakan tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sekali lagi jazakallah khairan dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada jamaah yang hadir dalam majlis ini dan juga eh, istiqamah berinfak fi sabilillah untuk kegiatan dakwah MKI. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan balasan terbaik dan mohon dukungannya dan doanya. Tentu kita berharap bahwa majlis ini akan lebih besar dan makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari majlis ini. Mari ajak saudara kita, tetangga kita, kaum kerabat kita untuk ikut mendalami ilmu agama karena ini bagian kewajiban sungguh ya. Karena menuntut ilmu ini adalah kewajiban kita dan dibebankan kepada setiap individu ya. Karena untuk menjadi orang bertakwa dengan kesempurnaan tentu kita membutuhkan bekal ilmu yang cukup. Dan tanpa bekal ilmu tentu kita akan tersesat. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita selalu didampingi oleh para guru kita di MKI dan kita doakan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan kesehatan untuk para guru kita. Dan doa untuk kita semua, mari kita sama-sama saling mendoakan. Dan inilah kelebihan kita dalam hadis ilmu ini. Kita saling mendoakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin ada yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Dan kalau ada yang sedang kesulitan, harus segera amin. di jalan keluar terbaik. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alakumikum hadana wa iyyakum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.